Perkenalkan, nama saya Talenta Saputra Baban, MPN 201010223. Saya akan menjelaskan tentang kuis yang diberikan dosen kami, Ibu Eva Pasaribu. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. 1. Jawabannya, isi Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Soal yang kedua, PKN sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran SD. Jawaban nomor 2, menurut saya mengapa PKN dikatakan sebagai mata pembelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai dan moral ialah karena PKN mata pelajaran yang selalu berkaitan dengan karakter siswa, cara berpikir siswa agar kreatif, dan mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta kepada tanah air. 3. Jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang konvensional. Jawaban nomor 3, perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. 1. Pembelajaran. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengkaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pembelajaran maupun antara mata pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran konvensional adalah konsep pembelajaran yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan antara materi yang diajarkan dan di situasi dunia nyata siswa. Nomor 4. Jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. 1. Karena adanya keanekaragaman suku. 2. Karena ada banyaknya agama di Indonesia. 3. Adanya perbedaan ras. 4. Adanya perbedaan adat istiadat. 5. Adanya perbedaan bahasa tiap suku daerah. 6. Adanya faktor geografis di lingkungan. 7. Adanya faktor lingkungan yang terisolasi. 8. Faktor sarana dan prasarana. 9. Faktor perbedaan keadaan alam. 10. Faktor keadaan alam. Nomor 5. Paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Menurut saya, maksud pendidikan multidimensional ialah multi yang berarti banyak, dimensi berarti sudut pandang, sehingga pendidikan demosional berarti pendekatan yang digunakan dengan mengkaji dari berbagai sudut pandang, baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain-lain untuk mengambil keputusan. Soal nomor 6. Jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Jawaban nomor 6. 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di SD adalah 1. Untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara. 2. Sikap serta perilaku yang cinta tanah air. 3. Wawasan Nusantara. 4. Serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. 5. Menumbuhkan sikap dan kerjasama. Nomor 7. Jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Winata Putra. Menurut Winata Putra tahun 2001, terdapat 3 dimensi dari pendidikan kewarganegaraan atau PKN, yakni 1. PKN sebagai program kurikuler. 2. PKN sebagai program akademik. 3. PKN sebagai program sosial kultural. Soal nomor 8. Bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? Cara mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD mengajarkan anak-anak dengan sikap yang baik dengan cara menumbuhkan semangat belajar anak agar anak bersifat disiplin. Nomor 9. Sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas.
Jawaban nomor 9, 10 sifat warga negara membina warga negara yang cerdas. 1. Menanamkan sikap saling menghargai. 2. Menumbuhkan semangat nasional. 3. Menciptakan karakter yang baik. 4. Saling menolong antara suku yang berbeda. 5. Mencintai produk dalam negeri. 6. Menanamkan sikap tertib dalam berperilaku. 7. Tidak saling menjelekkan agama yang berbeda. 8. Menciptakan karakter yang disiplin. 9. Menghargai waktu. 10. Menghargai sesama. Soal nomor 10. Jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu A. Konsep, B. Nilai, C. Moral, D. Norma. A. Konsep. Konsep merupakan gagasan atau ide yang sifatnya abstrak. Contohnya, 1. Konsep jarak. 2. Konsep keterjangkauan. 3. Konsep pola. 4. Konsep aglomerasi. 5. Konsep nilai guna. B. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Contohnya, 1. Nilai sosial. 2. Nilai keagamaan. 3. Nilai kecerdasan. 4. Nilai keragaman. 5. Nilai kebangsaan. C. Moral. Moral adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide yang diterima dari umum, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar maksimal. Contohnya, toleransi, saling menghargai, kerjasama, kreatif, mandiri. D. Norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat yang dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengadilan di tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Contohnya, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, norma adat istiadat, dan norma kebiasaan. Demikianlah hasil jawaban kuis saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Saya ucap terima kasih.